warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku, bertemu lagi di channel kami. Halo, nama saya Devi Novitasari. Saya biasanya dipanggil Novi. Oke, saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik. Saya semester 5 dari Prodi PIAUD. Apa sih Prodi PIAUD itu? Prodi PIAUD adalah singkatan dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Alasannya apa Kak milih Pendidikan Islam Anak Usia Dini? Lah, tonton terus sampai selesai ya teman-teman. Dan jangan lupa yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa like dan komen di bawah ya teman-teman, biar kalian tahu alasannya apa saya memilih Prodi PIAUD, Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Oke teman-teman, alasan saya memilih Prodi PIAUD yaitu Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, yaitu yang pertama, saya memang menyukai anak kecil, menyukai anak dini. Dan yang kedua, saya itu termotivasi dengan para pendidik anak usia dini, yaitu para guru PAUD dan guru TK. Di situ saya itu melihat para pendidik, mereka itu sangat ceria, sangat hebat, sangat semangat ketika mengajar. Mereka selalu tersenyum bahagia, tanpa rasa cemberut gitu. Mereka juga kalau mengajar itu penuh dengan ikhlas, rasa sabar, dan mereka juga penuh kasih sayang ketika mengajar, tanpa pilih kasih ketika saya lihat gitu. Dari situ hati saya mulai tumbuh rasa ingin banget menjadi pendidik anak usia dini. Dan pada akhirnya saya pun memilih Prodi PIAUD, Pendidikan Islam Anak Usia Dini di Universitas Muhammadiyah Gresik. Di Universitas Muhammadiyah Gresik, di situ saya mulai mengetahui bahwasannya menjadi pendidik anak usia dini bukanlah hal yang sangat gampang. Dulu saya pun berpikir bahwasannya menjadi pendidik anak usia dini itulah hal yang sangat mudah. Karena apa? Ketika saya hanya melihat pendidik anak usia dini mengajarnya cuma bernyanyi, menulis ABCD, mengenalkan gambar buah-buahan, terus mengajak jalan-jalan, mengenalkan lingkungan. Mikirnya hanya seperti itu, sehingga saya berpikir bahwasanya menjadi pendidik anak usia dini hal yang sangat mudah. Ternyata pikiranku itu salah. Menjadi pendidik anak usia dini, kita harus mengetahui perkembangan anak usia dini itu melalui apa saja. Kita harus mengetahui 6 aspek perkembangan, yaitu seperti nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, seni, terus yang terakhir itu sosial emosional. Kita harus mengetahui semuanya. Disebut anak usia dini itu ketika umur 0 sampai 8 tahun. Nah, kita harus mengetahui perkembangannya. Kita harus mengetahui seberapa pentingnya gizi bagi anak usia dini. Dan kalian harus tahu bahwa sebelum terjun ke lingkungan sekolah atau sebelum terjun ke pembelajaran, sebagai pendidik itu sudah menyiapkan sebuah RPPH. Apa sih RPPH? RPPH itu rancangan pelaksanaan pembelajaran harian. Bukannya sebagai pendidik itu langsung terjun, langsung mengajar. Enggak, mereka harus membuat RPPH terlebih dahulu. Selesai mengajar, mereka harus membuat penilaian harian. Terus ada catatan hasil karya, catatan anekdot kalau ada. Terus ada penilaian mingguan, penilaian harian. Terus kita harus mengetahui
kita harus bisa menjadi sebagai psikolog anak usia dini. Karena apa? Ketika ada anak usia dini yang termenung di pojokan, kita harus mengetahui alasannya kenapa anak tersebut gitu. Seakan-akan kita menjadi psikologi anak usia dini. Kita harus mengetahui ilmunya seperti itu. Dan masih banyak lainnya yang harus kita siapkan. Terus ketika kita mengajar, kita harus mengetahui bahaya nggak ketika pembelajaran ini dibelajarkan atau dikasih tahu kepada mereka. Terus penting nggak, masuk akal nggak? Lah kita harus mengetahui, gak hanya cuma langsung mengajar tanpa ada perantara apapun. Terus sebagai pendidik anak usia dini itu seperti sebagai ibu di sekolah. Karena apa? Ketika di dalam kelas itu guru pendidikan anak usia dini itu sebagai ibu. Di situ gak hanya kita mengajar, tapi kita seperti ada anak usia dini yang ingin kencing, sebagai guru harus mengantarkannya. Apalagi ada yang pup, sebagai guru juga yang mencebokinya. Terus kalau muntah, kalau sakit, sebagai guru juga harus merawatnya, karena di situ dia masih kecil. Beda kalau kita menjadi guru di usia SMA, SMP gitu, mereka sudah bisa pulang sendiri. Tapi kalau anak usia dini gak bisa, kita harus sedikit memanjakannya, karena mereka masih perlu kasih sayang dan ketulusan. Masa ada anak usia dini yang muntah, sana kamu ke kamar mandi? Kan gak mungkin. Kita tuntun atau kita gendong gitu. Dan saya ingatkan lagi ya, menjadi pendidik anak usia dini itu bukan hal yang sangat mudah. Tapi dari situ kita bisa belajar menjadi ibu di masa depan, khususnya untuk pelajar, untuk guru-guru pendidik anak usia dini yang belum menikah. Nah, hanya itu yang bisa saya kasih tahu ke kalian alasan saya memilih Prodi PIAUD, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, dan jangan lupa like dan komen di bawah ya teman-teman. Terima kasih.